grief is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only. Ya, ini kelihatan slide nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya, oke. Jelas suara saya jelas nggak? Sangat jelas. Sangat jelas ya, oke. Ya. Jadi ini hari ini saya akan bicarakan tentang long COVID dan black fungus. Nah, apa itu long COVID? Long COVID atau juga disebut long term COVID-19 itu adalah gejala akibat dari infeksi dengan COVID-19 untuk waktu yang panjang. Dengan kata lain adalah sisa-sisa dari gejala yang masih ada setelah sembuh dari COVID yang dapat berlangsung sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Dan ada yang bisa lebih dari 12 bulan. Nah, long COVID itu banyak istilahnya. Ya, banyak istilahnya, salah satunya adalah disebut orang post-COVID atau post-acute COVID atau post-COVID syndrome atau chronic COVID syndrome atau disebut juga long tail COVID atau long haul COVID atau post-acute sequelae of COVID. Nah, apa insiden COVID, long COVID? Insidennya yaitu di Wuhan 2/3 orang yang ada long COVID itu mempunyai gejala yang lebih dari 6 bulan. Nah, di Italia itu sekitar 87,4% long COVID mempunyai gejala-gejala sisanya lebih dari 2 bulan. Dan di Swiss itu 1 dari 3 orang long COVID itu gejalanya masih ada sampai lebih dari 6 minggu. Jadi sisa gejalanya yang lebih dari 3 minggu itu ada 35%. Dan sisa-sisa gejala long COVID yang tetap disertai COVID lebih dari 4 minggu ada sekitar 20-33%. Dan gejala-gejala yang lebih dari 5 minggu itu masih ada 21%. Dan yang lebih dari 12 minggu itu ada sekitar 10%. Dan yang lebih dari 12 bulan, 1 tahun, itu ada 10%. Berarti dari 100 orang masih ada 10 orang yang mempunyai gejala long COVID, sisa-sisanya sampai lebih dari 1 tahun. Nah, apa itu faktor-faktor resikonya dari long COVID? Long COVID faktor resikonya itu sering terjadi pada orang yang dengan usia di atas 50 tahun. Dan long COVID ini sering terjadi pada wanita yang lebih banyak daripada laki-laki, yaitu ada sekitar 55%. Berarti dari 100 orang yang menderita long COVID itu kebanyakan wanita, 55 orang. Dan juga long COVID ini sering terjadi pada orang-orang yang perokok, yang mempunyai berat badan yang tinggi atau obesitas, terus pada orang-orang yang menderita asma, terus pada orang-orang yang komorbid, yang ada komorbid seperti... Maaf Dokter Tommy, ya. presentasinya macet ini. Dari Macet, tadi dari tadi masih di halaman pertama. Sorry. Oh, saya sudah halaman ke... Macet ya? Coba saya ini dulu. Saya ulangin ya. Bisa.
Ada nggak sekarang? Ya, oke Pak. Ada? Ya. Oke. Ada? Ya, ada Pak. Ada. Tadi saya macetnya sampai di mana? Yang ini? Ya, halaman ke-3 Pak. Oke. Jadi 1, 2, 3 ya. Ini ya. Ya Pak. Oke. Jadi long COVID itu insidennya di Wuhan itu sekitar 2/3 orang yang long COVID itu mempunyai gejala yang lebih dari 6 bulan. Di Italia 87,4% long COVID itu gejalanya lebih dari 2 bulan. Masih ada sisa gejalanya itu. Di Swiss 1 dari 3 orang yang penderita long COVID mempunyai gejala lebih dari 6 minggu. Nah, gejala sisa yang lebih dari 3 minggu itu ada sekitar 35%. Yang lebih dari 4 minggu ada sekitar 20-33%. Gejala yang lebih dari 5 minggu itu sekitar 21%, dan yang lebih dari 12 minggu sekitar 10%. Dan yang gejala-gejala sisanya lebih dari 12 bulan, artinya setahun, itu ada 10%. Artinya dari 100 orang yang penderita long COVID, itu 10%, 10 orang itu masih ada gejala-gejalanya bisa sampai lebih dari 1 tahun. Nah, risk faktornya apa long COVID? Yaitu sering terjadi pada orang yang usianya lebih dari 50 tahun. Dan pada wanita, long COVID lebih sering daripada laki-laki. Itu sekitar 55%. Artinya dari 100 orang yang long COVID, 55 orang adalah dari wanita. Kemudian pada orang yang suka merokok, perokok, orang yang obesitas, kegemukan, orang yang ada asma, orang ada yang komorbid, misalnya ada penyakit diabetes, ada penyakit saluran nafas bagian atas, ada gangguan penyakit kardiovaskuler, dan ada penyakit ginjal yang kronis. Nah, apa itu etiologi dari long COVID? Apa sebabnya? Etiologinya biang keladinya adalah coronavirus, yaitu merupakan perpanjangan dari gejala-gejala COVID. Nah, penyebab dari COVID ini menimbulkan kerusakan apa? Yaitu kerusakan permanen dari paru-paru dan jantung. Kemudian pada yang post-intensive care syndrome, yaitu orang-orang yang setelah dirawat di ICU. Kemudian pada orang-orang yang chronic fatigue syndrome, yaitu lesu letih, pada orang yang respon imun yang jelek, yaitu inefektif, itu sering timbul long COVID. Terus orang-orang yang ada stres, yaitu trauma dari COVID, dan ada orang-orang yang kena infeksi kembali dengan virus yang sering yang baru. Juga kelemahan fisik dan kurang olahraga. Nah, apa gejala long COVID? Gejala long COVID, gejala yang umumnya 53% gejala dengan gejala lesu, batuk 32%, ada yang sesak napas 43%, dan mengeluh sakit dada, mengeluh sakit sendi, mengeluh kehilangan penciuman, kehilangan kecap, dan ada panas. Nah, 10-15% gejalanya ada yang berat menjadi sakit kepala, ada nyeri otot sekitar 63%, sering mengeluh sakit-sakit otot, ada skin rash yaitu merah-merah kulit, terus ada panas dingin yang hilang timbul, ada rasa nyeri dada, ada palpitasi yaitu jantungnya berdebar-debar, terus ada depresi dan sulit berpikir atau konsentrasi. Sehingga long COVID ini juga dianggap gangguan mental yang dikenal sebagai brain fog. Nah, 5% dari ini ada gejala kritis, gejala yang berat, yaitu menimbulkan gangguan kardiovaskuler, yaitu peradangan dari otot jantung yang dikenal sebagai myocarditis. Juga menjadi gangguan dari pernapasan, menimbulkan pulmonary fibrosis, yaitu menimbulkan jaringan-jaringan parut pada paru-paru, dan juga pada ginjal menimbulkan acute renal failure, yaitu kegagalan ginjal yang akut. Pada kulit, rambut ontok,
pada nggak susah tidur, yaitu insomnia. Jadi sehingga orang-orang yang long COVID itu sering mengeluh dia susah tidur. Nah, gejala saraf neurologis dan psikiatriknya adalah gangguan rasa kecap, gangguan penciuman, dan susah tidur itu sekitar 26%. Dan sulit konsentrasi, jadi susah untuk memusatkan pikiran, dan ada memory loss, itu kehilangan memorinya, jadi sulit ingat kembali, dan ada rasa nyeri saraf, ada pusing, ada depresi, dan anxiety sekitar 23%. Nah, bagaimana untuk mengetahui diagnosa long COVID? Yaitu dilakukan pemeriksaan fisik. Dari riwayat penyakitnya, dari anamnesanya, terus gejala-gejalanya, dari suhu tubuhnya, dan dari pemeriksaan tensi tekanan darah, denyut jantung, dan irama jantungnya. Nah, pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan dengan darah lengkap, elektrolit. Nah, fungsi ginjal, fungsi liver diperiksa, terus dilakukan tes kerusakan otot jantung yang dikenal sebagai troponin test. Terus tes inflamasinya, tes pembekuan darahnya yang dikenal sebagai D-dimer. Kemudian level zat besi juga diperiksa, dan pemeriksaan lain adalah pemeriksaan dari kencingnya dan juga dari ronsen fototoraksnya, foto dadanya, pemeriksaan jantung EKG-nya adalah elektrokardiografi, dan juga dilakukan rapid test. Rapid test ini bisa lakukan sendiri atau ke laboratorium. Nah, bagaimana follow up long COVID yang di rumah sendiri? Yaitu diobservasi gejalanya. Apa yang harus diperhatikan di rumah? Yaitu suhu tubuhnya, observasi gejala-gejala COVID-nya, dan dimonitor saturasi oksigen darah, yaitu dengan alat oximeter. Tekanan darah juga diukur pakai tensimeter, dan rapid test lakukan sendiri atau ke laboratorium. Nah, ini adalah observasi mandiri memakai alat oximeter untuk mengukur saturasi oksigen. Karena ini penting, kalau saturasi oksigen yang normal sekitar 95 sampai 99. Kalau di bawah 90, artinya kekurangan oksigen dalam darah, itu bahaya. Orangnya bisa pingsan dan kerusakan organ-organ tubuh lainnya. Yang sebelah kanan adalah alat digital tensimeter, yaitu untuk mengukur tekanan darahnya. Nah, bagaimana terapi long COVID? Pada keadaan yang berat, pasien yang berat harus masuk rumah sakit kembali, bahkan bisa dirawat di ICU. Nah, penataan long COVID di rumah adalah sediakan obat-obat analgesik antipiretik, contohnya seperti acetaminophen, yaitu untuk menghilangkan panas atau nyeri otot dan sebagainya. Kemudian perlu istirahat yang baik, relaksasi, relax, hilangkan stres, anxiety, terus diadakan diet sehat, yaitu memberikan makanan sehat secukupnya, yang baik kualitasnya. Tidur cukup sekitar 6-8 jam per hari dengan kualitas tidur yang baik, yang bagus. Terus menghindarkan minum alkohol, hindari kopi, dan tidak merokok. Nah, terapi mandiri di rumah, 1 obat, 2 suplemen, 3 suportif. Nah, ini resep-resep dokter obatnya adalah Tylenol, obat antipiretik, analgesik, Tamiflu adalah obat-obat antivirus, Isprinol ada obat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, Azithromycin adalah obat antibiotiknya, dan ivermectin yaitu obat parasit yang sekarang sedang diteliti untuk mengatasi COVID yang ringan dan sedang. Dexamethasone adalah kortikosteroidnya. Nah, suplemen yang disediakan adalah vitamin A, C, D, E, dan vitamin K. Kemudian mineral, zinc, dan potasium, yaitu kalium dan turmeric, ginger. Suportif yaitu diberikan eukaliptus adalah minyak kayu putih, antiseptik, air garam, air hangat. Ini gunanya sebagai obat kumur-kumur untuk tenggorokan yang sakit atau nyeri dan kering dan sebagainya.
nebulizer, uap atau steamer untuk melonggarkan pernapasannya. Nah, ini sebelah kanan adalah nebulizer. Contohnya ini nebulizer untuk melonggarkan pernapasannya. Ini bisa disediakan di rumah. Nah, sebelah kanan adalah minyak kayu putih. Hanya dipakai 2-3 tetes pada masker atau pada sapu tangan, kemudian dicium. Itu juga bisa melonggarkan pernapasannya. Nah, apa dampak long COVID? Di Indonesia sekitar 63,5% itu long COVID dampaknya adalah sering lesu, ada batuk, dan sering mengeluh nyeri otot, mengeluh nyeri sendi, dan ada sakit kepala. Nah, fungsi-fungsi tubuh yang terganggu multi organ antara lain adalah fungsi paru-paru, jantung, ginjal, dan liver. Nah, terus bisa timbul juga diabetes, yaitu menjadi diabetes atau diabetes sudah ada menjadi lebih hebat. Ada hipertensi, yaitu darah tinggi, dan ada kerusakan banyak organ, dan yang berat yaitu bisa menimbulkan kematian. Nah, ini menunjukkan gejala long COVID kerusakan paru-paru. Yang putih ini menyatakan adanya terjadi fibrosis daripada jaringan paru. Jadi ada sekitar 20%, ini 220 orang dari 100 orang sering terjadi kerusakan paru-paru. Kerusakan paru-paru itu adalah peradangan paru-paru yang kita kenal sebagai interstitial lung disease. Jadi timbul jaringan paru di paru, parunya menjadi cacat, ada gangguan pernapasan, batuk, menghambat aktivitas kerja karena sesak, dan bisa menghambat olahraga. Nah, apa komplikasi long COVID? Yang sering komplikasi pada setelah memakai ventilator, yaitu giginya terkelupas, bibirnya robek, lidah, tenggorokan, pita suaranya bisa rusak, ada infeksi, ada hipoksia, yaitu kurang oksigen, ada hipotensi, yaitu darah rendah, paru-parunya bisa kolaps, dan ada gangguan irama jantung. Komplikasi mentalnya apa? Komplikasi mentalnya adalah stres, menjadi depresi, menjadi anxiety, ada gangguan tidur, ada isolasi diri, yaitu sering menyendiri di rumah sendiri atau tidak mau bergaul, dan sukar bekerja, bahkan bisa hilang pekerjaannya. Dan sering ada kesulitan dalam perjuangan finansialnya karena tidak bisa kerja, dan ada kesedihan. Nah, ini menyatakan komplikasi long COVID yang multi organ, yaitu banyak organ-organ tubuh yang terkena. Antara lain adalah jantung, terjadi inflamasi peradangan otot-otot jantungnya, pada paru-paru fungsi normal terganggu, dan ada kerusakan pada ginjal berat, sehingga kalau yang berat bisa timbulkan harus dilakukan dialisis. Nah, pada rambutnya rontok, pada kulit ada res, pada saraf ada gangguan penciuman dan kecap, terus ada gangguan tidur yang dikenal sebagai insomnia, dan ada gangguan daya ingat, yaitu susah berkonsentrasi. Nah, bagaimana prognosis long COVID? Prognosisnya gangguan kesehatan, yaitu 1 dari 3 orang yang post-COVID itu terdapat gangguan dari mental, gangguan sarafnya neurologis, dan gangguan psikiatrik. Dan 1 dari 4 post-COVID ini kembali dirawat di rumah sakit. Dan 1 dari 10 orang dari long COVID harus dikembali dirawat di ICU. Dan 1 dari 10 orang itu setelah keluar bisa mati kembali. Ini kembali ke readmission-nya. Readmission ke ICU itu sering terjadi pada orang-orang long COVID yang mempunyai comorbid diabetes dan respiratory disease, yaitu penyakit gangguan saluran nafas bagian atas. Dan readmission kembali ke rumah sakit itu lebih sering terjadi pada orang yang mempunyai comorbid dibandingkan dengan orang yang tidak ada comorbid. Dan juga pada orang yang mempunyai gangguan penyakit saluran nafas bagian atas, ada gangguan kardiovaskular, gangguan jantung vaskular, dan readmission yang karena gangguan fungsi organ tubuh itu sering terjadi pada orang-orang
long COVID yang mempunyai usia di atas 70 tahun. Dan readmission dengan kematian itu sekitar 12%. Jadi long COVID yang dari 100 orang, ada 12 orang bisa mati. Ini menurut laporan dari UK. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah segera lari ke unit gawat darurat bila ada gejala-gejala sesak napas yang berat, ada sakit dada yang hebat, ada galau, ada lemah, ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan gangguan bicara. Nah, bagaimana mencegah komplikasinya? Yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun atau sanitizer, jaga jarak dan fit, hindari tempat yang lebih dari 5 orang, dan hindari ruang tertutup dengan ventilasi yang jelek, dan tidak bepergian kalau tidak penting. Dan jangan lupa vaksinasi COVID-19. Nah, sebagai ringkasannya, jadi penyembuhan recover dari COVID itu bergantung pada masing-masing individu dan daya tahan tubuhnya. Penyembuhan COVID itu biasanya pada umumnya adalah sekitar 2-6 minggu. Nah, long COVID-nya sisa gejalanya bisa timbul masih ada sekitar 60-90 hari. Dan bahkan ada yang bisa lebih dari 12 bulan. Nah, terapi long COVID terhadap infeksi sekunder dan komplikasinya. Nah, long COVID ini harus waspada, hati-hati terjadinya reinfeksi dengan COVID yang baru, terutama pada varian COVID India 16-17 yang saat ini merupakan wabah yang hebat sekali, tsunami COVID di India, menimbulkan banyak kematian. Satu hari bisa lebih dari 2.000 orang yang mati. Nah, long COVID juga harus hati-hati terhadap wabah baru di India yang dinamakan black fungus atau mucormycosis. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Kenapa? Karena pada wabah tsunami India ini terjadi banyak kematian lebih dari 2.000 orang per hari. Itu sampai mau dibakar pun berbaris, tidak ada tempat untuk dikubur. Semuanya dibuang-buang di lapangan terbuka dan juga dicemplung-cemplung ke sungai-sungai. Itu terjadi pembusukan. Nah, pembusukan inilah yang menimbulkan black fungus mucormycosis yang saat ini merupakan wabah tsunami kedua dari India. Jadi India sudah jatuh, ketimpa dengan tangga lagi. Tsunami India dengan COVID yang baru, kena lagi adalah black fungus mucormycosis, yaitu saat ini sedang mulai hebatnya di samping dengan tsunami COVID. Nah, apa itu black fungus? Mari kita pelajari bersama. Nah, black fungus atau juga dikenalkan sebagai mucormycosis. Nah, black fungus juga jamur hitam atau juga dikenal sebagai black mold. Apa itu black fungus? Nah, black fungus atau mucormycosis adalah infeksi fungus hitam yang terdapat di tanah, di permukaan lembab, dan pembusukan bahan-bahan organik. Nah, di India itu karena mengerikan banyak pembusukan mayat-mayat, sehingga pembusukan mayat-mayat di mana-mana. Juga kebersihan di rumah sakitnya juga semrawutan karena saking tidak ada bisa penampungan dari pasiennya. Ventilasinya juga jelek, buruk, sehingga mudah timbul black fungus, mucormycosis, yang saat ini merupakan wabah kedua. Jadi sudah jatuh, kena timpa tangga lagi. Jadi 2 wabah sekarang yang ada di India. Sangat mengerikan. Nah, terus pada orang-orang yang sudah mempunyai long COVID, itu yang sangat bahaya kena infeksi black fungus atau mucormycosis. Dan kalau di sini, di Indonesia atau di Amerika, ya long COVID ini ditakutkan dari mana? Dari ICU, dari rumah sakit, karena perawatan yang lama. Terus rumah sakit kebersihannya, terus ada AC sentral yang ada filter-filternya yang jelek, yang kotor, itu penuh dengan fungus-fungus hitam. Itu kalau dihirup oleh orang yang long COVID, itu bahaya timbul black COVID mucormycosis. Dan yang kalau menyerang otak, itu langsung mati. Terus pada mal-mal juga dengan AC sentral. Nah, black fungus mucormycosis, apa etiologinya? Sebabnya disebabkan karena terhirup spora dari fungus. Nah, kematian disebabkan karena apa? Karena komplikasi otak oleh karena infeksi fungus tersebut. Jadi double portion. Di samping COVID,
long COVID, kena infeksi black fungus, itu mati. Nggak tertolong. Nah, risk faktornya apa? Pada long COVID juga bisa terjadi black fungus mucormycosis. Kenapa? Yaitu pada orang yang long COVID itu mendapat terapi steroid atau dexamethasone dalam terapi COVID-nya, sehingga menurunkan imunitas tubuhnya. Ya. Terus pada perawatan di ICU, di rumah sakit yang terlalu lama. Terus pada penderita-penderita yang ada komorbid, misalnya ada diabetes, ada sakit ginjal, sakit jantung, ya, itu terus ada pemakaian yang membunuh patogen, misalnya orang-orang yang sering pakai antibiotik, semuanya itu menimbulkan imunitasnya turun dan memudahkan tumbuhnya fungus-fungus ini, black fungus. Nah, apa gejala-gejala black fungus, mucormycosis? Gejalanya, infeksinya dimulai dari hidung, rahang atas, kepala, dan sampai ke otak. Nah, simptomnya termasuk apa? Termasuk sakit di mata, mukanya bengkak, luka di hidung. Manifestasi gejalanya berupa dia sakit atau nyeri di bawah mata. Terus mukanya bengkak sebelah, sumbatan hidung, yaitu dikenal sebagai sinus congestion. Ada luka hitam pada batang hidung, dan hidungnya tersumbat atau berdarah. Terus giginya sakit atau gigi melonggar. Jadi merasa giginya kayak mau copot gitu. Terus penglihatan juga hilang sebelah. Nah, ini adalah gambar contoh konjungtivitis. Yang kiri konjungtivitis adalah peradangan dari selaput matanya. Yang sebelah kanan adalah sinonasal mucormycosis, yaitu terjadi infeksi di mata sebelah dan hidung. Sebelahnya bagus. Nah, ini contohnya pada peradangan di mata, kelopak mata. Namanya orbital mucormycosis. Dan yang sebelah kanan adalah rhinocerebral mucormycosis, yaitu mengenai hidung dan menyerang ke atas, kena kepala, kena otak, sehingga ini tidak tertolong. Nah, black fungus, kalau kita lihat secara ronsennya, yaitu terjadi kerusakan paru-paru. Yang putih ini, kalau sebelah kanan, menyatakan kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia merupakan akar-akar dari pohon-pohon. Nah, bagaimana terapinya black fungus mucormycosis? Terapinya adalah dioperasi, yaitu dibuang semua jaring-jaring yang mati, dan membuang jaring-jaring yang kena infeksi, dan juga diberikan obat antifungus. Nah, komplikasi apa black fungus mucormycosis? Komplikasinya adalah buta. Itu kematian kalau sudah tercapai menjadi infeksi di otak. Nah, bagaimana mencegah fungus mucormycosis ini? Pencegahannya yaitu memakai masker. Terus menutup badan bila kita keluar-keluar. Misalnya memakai celana panjang, menutupin badan, memakai sarung tangan kalau di taman atau di perkebunan. Terus mencuci tangan pakai sabun atau memakai sanitizer. Dan segera periksa ke dokter bila terdapat infeksi black fungus, terutama pada orang-orang yang long COVID. Nah, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat, ya. Terima kasih Dr. Tommy, banyak yang disampaikan Bapak Ibu Saudara. Setelah ini kita sesi tanya jawab, tetapi saya menghormati Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah ada planning dan acara, dan sementara di tempat ini juga harus pulang dan tidak apa-apa. Tetapi Anda yang ingin punya pertanyaan, yang stay, yang ingin ada diskusi dan sebagainya, Dr. Tommy siap untuk menjawab. Jadi di partisipan ada 30 orang, di sini ber-20 lebih 30. Jadi mari tanya sama Dr. Tommy, ya, black fungus, ya, jamur. Jadi nanti saya juga punya pertanyaan, tetapi karena menghormati, yuk kita bangkit berdiri sama-sama dulu di tempat ini. Sekali lagi yang mau stay, silakan stay, kita akan tanya jawab. Thank you Dr. Tommy, kita akan lanjut dengan tanya jawab, tapi kita doa berkat dulu, sehingga teman-teman yang harus pergi bekerja dan sebagainya, mereka bisa menitipkan pertanyaan ke kami dan kita akan diskusi. Tuhan, terima kasih buat ibadah pagi hari ini, kami belajar banyak ya Tuhan,
baik untuk rohani kami juga kesehatan kami. Terima kasih buat Dr. Tommy dan Tante Elis, dan banyak juga yang kami pelajari dengan presentasi untuk long COVID, menjaga kesehatan dengan baik. Kami angkat tangan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat dan tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara duduk, yang mau tanya silakan, yang mau harus bekerja silakan. Tapi di-encourage kalau boleh stay dulu ya jika Anda tidak ada keperluan. Silakan, Dr. Tommy, saya tanya. Kan black fungusnya itu terjadinya di India karena mungkin ada pembusukan mayat, ya mayat yang tidak ditangani dengan baik. Bagaimana kalau di Amerika? Kan di Amerika sepertinya semuanya ditangani dengan baik. Saya berharap black fungus tidak akan sampai ke Amerika. Ada kemungkinan enggak ya black fungusnya itu ke Amerika? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, di Amerika Dr. Tommy, kalau boleh presentasinya ditutup dulu. Oke. Ya, oke. Nah, kalau di Amerika suara saya kedengaran ya? Ya, oke. Kalau di Amerika kemungkinan juga bisa ada, yaitu terjadi pada mana? Yaitu pada orang-orang yang long COVID yang dengan kebersihannya yang jelek. Misalnya di rumahnya tuh kumuh, atau di rumahnya tuh AC-nya kotor, terutama di AC sentral atau apa yang filter yang kotor, atau di kamar-kamar yang lembab. Yaitu sering kita lihat di kamar-kamar tuh dindingnya tuh jamur-jamur hitam-hitam yang bintik-bintik itu, atau di tempat kamar-kamar mandi. Nah, jamur-jamur itu kalau spora-sporanya kehirup ke dalam tubuh kita, kalau imun tubuh kitanya kuat, itu masih tidak apa-apa. Tetapi kalau pada orang yang imunnya lemah, seperti pada orang yang sakit long COVID, nah itu bahaya. Bisa timbul black fungus. Dan kalau black fungus sekali dia udah nyerang ke otak, ya itu mati. Jadi sering orang tuh kadang-kadang kalau diagnosanya tidak benar juga dipikir dia mati karena COVID, long COVID. Padahal dia ada super infeksinya. Di samping COVID ada lagi black fungus. Jadi double portion. Ya, itu. Terima kasih Dr. Tommy. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu Saudara? Dr. Tommy, teman saya nggak bisa lihat dengan baik. Udah 6 bulan ini. Dan bingung dia melihat nggak bisa. Kira-kira apa yang dia harus lakukan ya? Dia kena COVID bulan Desember, sampai sekarang belum bisa melihat. Apa yang harus kami lakukan ya? Terima kasih. Nah, dia long COVID kena mata ya. Kalau dia tidak buta, itu masih ada harapan ya. Jadi lebih baik dia supaya lebih meyakinkan, lebih baik dia konsultasi follow up ke dokter mata. Karena dokter mata lebih tahu isi matanya itu apa di dalamnya itu. Apakah karena efek dari long COVID atau ada gejala yang lainnya, yang sebab yang lainnya menimbulkan dia gangguan penglihatannya. Misalnya bisa karena ada katarak atau ada glaukoma, kita tidak tahu. Jadi lebih baik dikonsultasikan lebih lanjut ke ahli matanya. Ya, terima kasih. Dr. Tommy, ada ini jemaat barusan tanya, sudah kena COVID, tapi sampai sekarang sering sesak nafas. Jalan naik tangga, sesak nafas. Kalau ada orang cerita yang berat-berat, sesak nafas. Waktu vaksin kemarin juga sesak nafas. Tips-tipsnya apa ya Dr. Tommy, supaya ini pertanyaan dari jemaat yang di sini, supaya sesak nafasnya itu hilang. Terima kasih. Ya. Ini begini. Sesak nafas banyak macam sebabnya. Kalau disebabkan long COVID itu kalau misalnya di foto ronsen kelihatannya itu kerusakan paru-parunya,
itu biasanya paru-parunya kerusakannya adalah bersifat permanen. Jadi seperti kita kena lem uhu gitu loh. Kalau lem uhu tahu ya, kalau kita kena lem uhu itu lengketnya nggak bisa dihilangin. Walaupun kita dicuci di apa itu susah hilangin. Apalagi kalau dia sudah kena di paru-parunya. Sehingga paru-parunya udah menjadi cacat. Sehingga untuk memperbaiki kembali menjadi 100% normal itu susah. Ya. Nah, satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah pelan-pelan itu ikut fisioterapi, itu olahraga ringan untuk membantu pernapasannya. Kemudian kalau untuk obat-obatan itu susah ya, mau longgarkan napas paru-parunya juga susah karena itu sudah cacat paru-parunya. Satu-satunya jalan yaitu kita bantu dengan itu nebulizer untuk longgarkan pernapasan atasnya itu. Kemudian juga bisa dengan bantu dengan minyak kayu putih juga bisa untuk dicium-cium agak-agak longgar. Sehingga itulah yang satu-satunya bisa dibantu gitu. Ya. Terima kasih. Jadi minyak kayu putih sangat berharga. Makanya sekarang lagi mahal di Philadelphia minyak kayu putih. Karena semua orang lagi pakai minyak kayu putih. Terima kasih Dr. Tommy. Ada yang lain silakan. Silakan unmute dan tanya. Silakan. Ako Wawa dari Bandung. Silakan tanya. Ya. Shalom Dr. Tommy. Halo. Iya, di Indonesia terjadi orang yang sudah divaksin sampai 2 kali, setelah 1 minggu dia bepergian, ternyata dia kena COVID lagi sampai akhirnya meninggal dunia. Kayak saya tanyakan, masa untuk vaksin itu di dalam tubuh kekebalan itu bereaksi berapa lama? Katanya ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 2 minggu. Tapi beberapa kejadian di Indonesia sudah berapa kali bahwa orang sudah divaksin 2 kali tetap kena COVID sampai meninggal dunia. Jadi masa berlakunya kekebalan vaksin dalam tubuh itu berapa lama? Nah, itu aja. Ya, mengenai vaksin, oke. Vaksin itu bukan kayak Superman, oke. Jadi sekali vaksin itu langsung kayak Superman bisa nangkis segala macam penyakit. Nggak bisa kena lagi. Itu salah persepsi. Jadi orang sering salah. Sering menganggap bahwa saya sudah disuntik 2 kali, jadi saya kayak Superman gitu, udah nggak takut sama COVID. Tidak. COVID itu dia tidak pandang bulu. Dia tidak bisa menyatakan kamu suntik atau tidak, kamu bagaimana atau tidak. Tidak. Itu tergantung pada kamu masing-masing social distancing-nya gimana, terus pencegahannya gimana. Nah, vaksin yang telah disuntik itu adalah gunanya untuk apa? Vaksin itu gunanya untuk supaya meningkatkan daya tahan tubuh, ada antibodi dalam tubuh, sehingga kalau seandainya kena reinfeksi kembali dengan COVID, itu dia lebih tahan badannya dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai vaksinasi sama sekali. Misalnya, orang yang tidak mempunyai vaksinasi, dia tidak ada daya tahan tubuh, sehingga dia kalau kena, sebentar cepat dia meninggal. Ya, kalau orang yang punya vaksin dalam tubuhnya sudah ada antibodi, dia lebih tahan. Jadi nggak cepat meninggal dan juga gejalanya lebih ringan. Bahkan kalau misalnya infeksinya bisa ditangkis untuk disembuhkan kembali. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana berapa lama vaksin yang ada dalam tubuh itu tergantung pada masing-masing orang individu reaksi terhadap vaksin. Kalau pada anak muda itu reaksinya lebih bagus, lebih cepat, lebih kuat, lebih lama daripada orang yang lansia, yang sudah tua. Yang sudah tua itu ada namanya fenomena imunosenescens, yaitu penuaan dari imun sistemnya. Sehingga kalau misalnya ada dikasih vaksinasi, dia juga reaksi respon imunnya juga lambat, kurang, lemah, dan tidak bisa tahan lama. Ya. Nah, faktor ketiga yaitu tergantung pada vaksin apa yang diberikan. Macam-macam vaksin itu efikasinya lain. Seperti contohnya kalau vaksin Pfizer itu efikasinya 95%. Berarti
Dari 100 orang, 95% ada reaksi imunnya, ada antibodi dalam tubuhnya. Nah, kalau misalnya efikasinya seperti Sinovac, oke? Sinovac efikasinya cuma 65,3%. Nah, artinya apa? Artinya dari 100 orang yang disuntik dengan Sinovac, hanya ada 65 orang yang mempunyai reaksi imun, ada antibodi dalam tubuhnya, sehingga dia kuat untuk melawan virus. Nah, sisanya 35% yaitu tidak mempunyai reaksi apa-apa. Responnya tidak ada. Jadi seperti disuntik dengan air aja, ibaratnya gitu. Nah, siapa tahu kalau papanya atau siapanya yang suntik 2 kali, itu termasuk yang golongan 35% yang tidak ada reaksi imunnya. Sehingga dalam tubuhnya nggak ada sama sekali, tapi dia kira udah disuntik 2 kali, udah kuat. Tahu-tahu kena infeksi lagi, ya udah mati. Nah, untuk mengetahuinya ini harus dilakukan tes antibodi setelah disuntik. Nah, untuk mengapa? Untuk mengukur apakah dia ada reaksi imun, ada berapa lama, berapa persen, berapa banyak antibodinya dalam tubuh. Nah, untuk mengetahui antibodinya itu bisa tahan berapa lama, itu tergantung juga pada masing-masing individu. Kalau anak-anak atau ada orang muda, itu imunnya itu kuat. Oke, bisa tahan sampai ada yang 9 bulan, bahkan bisa tambah sampai 1 tahun. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti orang suntik influenza, itu setahun sekali disuntik karena antibodinya setelah 1 tahun hilang, menurun, sehingga harus dikuatkan lagi. Nah, pada keadaan ini ada orang karena COVID ini adalah penyakit yang baru, sehingga belum ada data yang lengkap untuk menyatakan bisa tahan berapa lama antibodi tersebut. Nah, itu baru-baru ini ada penelitian dari seorang profesor Jepang. Dia lakukan penelitian, dia menyatakan itu ada sekitar bisa tahan sekitar 6 bulan. Jadi kalau sudah ada antibodi, itu setelah 6 bulan dia sudah mulai berkurang. Ya. Nah, tapi ada juga dari CDC, dari SCDC Amerika, dia menyatakan ada yang bisa tahan sampai 12 bulan menurut penelitian mereka. Nah, jadi kesimpulannya berapa lama bisa tahan? 1, tergantung pada usia orang tersebut. 2, tergantung pada vaksin yang diperoleh, apakah dia dapat vaksin yang bagus efikasinya atau vaksin yang lemah, yang kurang efikasinya. Nah, itulah jadi kira-kiranya jawabannya. Dr. Tommy ada pertanyaan yang bagus di chat. Mungkin Bro Hendra boleh baca. Silakan dari Jakarta ini. Ya, bentar. Shalom Dr. Tommy. Mau tanya, kalau sudah kena COVID tapi tidak masuk rumah sakit, boleh divaksin atau tidak usah ya? Sudah dites antibodinya, hasilnya reaktif 90,22. Makasih. Ya. Kalau orang yang sudah kena COVID, misalnya isolasi mandiri atau orang yang OTG, ya dia sudah kena tapi nggak ada gejala, itu biasanya boleh dilakukan vaksinasi kembali, tapi setelah 3 bulan, 90 hari. Jadi setelah 90 hari itu boleh dilakukan vaksinasi. Nah, kedua jawabannya kalau misalnya dia sudah dites antibodi 90, itu berarti reaktif. Karena tergantung juga ya laboratorium dia pakai nilainya, patokannya berapa ya. Metodenya apa, reagen yang dipakainya apa. Ada yang patokan 80, ada yang pakai standarnya 50. Jadi kalau lebih dari 50 dianggap sudah ada reaksi antibodinya. Ada yang pakai standarnya 80. Jadi di atas 80 menyatakan ada reaksi antibodinya. Jadi dalam hal ini pasien tersebut 90 berarti sudah melampaui 80, artinya sudah ada antibodinya. Nah, untuk bisa kembali suntik vaksinasi itu boleh, tapi setelah 3 bulan 90 hari. Ya, begitu jawabannya. Oke. Jadi patokannya 80 ya, Dr. Tommy? Tergantung laboratorium. Ada yang pakai standar 80, ada yang pakai standar 50.
metode pemeriksaannya, alat yang dilakukan sama zat kimia yang dipakai. Kalau yang terbaru menurut FDA yang terbaru yaitu pakai metode namanya CMIA, yaitu lebih canggih gitu. Baik, terima kasih. Sebelum pertanyaan baik, saya menyapa Dr. Fajar. Salam Dr. Fajar, gimana kabarnya? Dr. Fajar boleh kasih 1-2 kata sambutan, silakan. Long COVID ini, haleluya. Pak Pendeta, Pak Gembala, dokter, saya divaksin tahap awal. 2 Februari udah vaksin yang kedua. Kalau stay-nya sampai 6 bulan, berarti Agustus saya harus vaksin lagi nih. Gimana nih, Dokter Fajar? Saya harus vaksin kapan nih, Dokter Fajar? Karena saya bagian awal dulu. Jadi Januari udah divaksin yang pertama, Februari awal udah vaksin yang kedua. Kalau stay-nya cuma 6 bulan, berarti saya Agustus harus vaksin lagi nih. Betul, Dokter Fajar, atau gimana nih? Terima kasih. Tolong di-unmute dulu Dokter Fajar, pingin dengar suaranya ini. Udah dengar? Halo? Sudah, Dok. Udah, bisa dengar? Sudah. Kalau menurut saya, ini kan penyakit baru. Jadi statement resmi dari Kemenkes atau dari bagian kesehatan juga belum ada statement yang mengatakan udah 2 kali nanti harus divaksin lagi yang ketiga belum ada gitu ya. Kalau di Indonesia tetap masih pakai statement 2 kali karena ini penyakit baru jadi belum penilaiannya belum bisa seperti vaksin influenza atau apa. Belum bisa disamakan seperti itu. Itu kalau menurut saya ya. Saya juga udah 2 kali dan saya tes puji Tuhan 250-an seperti Dr. Tommy bilang di atas 80 gitu ya. Ada satu pertanyaan dari saya buat Dr. Tommy. Kalau kasus tsunami India itu katanya nggak bisa dideteksi dengan PCR untuk diagnosisnya. Harus CT scan torak, CT scan paru. Apa benar begitu? Kalau gitu diagnosanya agak sulit nih. Kalau pakai PCR katanya nggak bisa. Gimana, Tom? Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, tsunami India, COVID-nya lain. Yaitu dia COVID-nya adalah B1617. Virusnya itu adalah merupakan mutasi. Mutasi double mutation dan triple mutation daripada COVID sebelumnya. Yaitu mula-mula COVID dari Wuhan dibawa ke Inggris. Di Inggris itu terjadi mutasi menjadi virus yang B117. Nah, setelah di Inggris B117 mutasi pertama dibawa orang ke India. Di India terjadi mutasi kedua kali menjadi B1617. Nah, terus kemudian pada tsunami ini terjadi mutasi ketiga kali lagi. Maka itu dibilang double and triple mutation. Nah, mutasi ini terjadi mutasi sehingga dia punya virus konstruksinya, tubuhnya, strukturnya itu berubah. Jadi berubah sama sekali daripada yang aslinya itu. Nah, tes PCR yang sekarang yang ada adalah tes untuk yang pertama, yang masih aslinya, originalnya. Sehingga dia punya obat antigen, anti segala macam itu, testing-testingnya itu hanya berlaku untuk yang pertama. Nah, untuk tes yang kedua, yang tsunami ini, dia sudah mengalami perubahan struktur, sehingga tesnya itu negatif. Jadi tidak bisa. Sehingga banyak mengacaukan masyarakat. Banyak di masyarakat mesos itu bilang, wah penyakitnya sekarang gawat. Nggak terdeteksi, total udah serang ke paru-paru. Itu salah persepsinya. Semuanya itu melalui hidung.
Tapi karena tidak kena deteksi, sehingga dia udah keburu masuk ke paru-paru. Dan virus yang sudah mutasi ini memang sudah menjadi ganas, jadi lebih ganas lagi, lebih infeksius, lebih ganas, lebih cepat menular, dan lebih cepat mematikan. Nah, satu-satunya hal untuk mendeteksi virus ini adalah dengan metode yang lebih canggih, yaitu metode metode WAG, yaitu whole virus, ya, whole virus atau genome. Jadi di scan. Jadi virus tersebut di scan, kayak di scan, selapis-selapis di scan untuk mencari gennya apa, kemudian dicocokkan. Dia termasuk dari turunan mana? Turunan dari A, B, C. Nah, A, B, C ini, jadi 3 macam kombinasi ini, dia ketangkep ini. Nah, sehingga itu memerlukan waktu untuk menciptakan alat-alat atau kimia untuk menetes yang ini. Kalau sudah kita ketemukan alat ngetes ini, jadi nanti seperti PCR tes biasa, kita tes bisa kena. Ya, nah sampai saat ini belum ada obat atau antigen atau PCR yang untuk tes ini, sehingga di India mereka karena mengalami kesulitan untuk tes ini, sehingga mereka pakai apa? Dokter-dokter itu pakai gejala-gejalanya dan di scan-scan parunya. Jadi gejala-gejalanya itu termasuk apa? Termasuk gejala COVID yang lama, original, ditambah lagi dengan ada gejala-gejala yang apa? Gejala yang saluran pencernaannya ada berak-berak gitu. Kalau yang dulu punya kan jarang ada berak-berak, gejalanya cuma panas, sakit, nyeri gitu ya. Nah, kedua ini dia komposisinya berubah, jadi dia ada gejalanya lebih hebat, yaitu berak-berak. Ya, tanda-tandanya. Terus ada tanda-tanda apa? Konjungtivitis, yaitu matanya kena, serangannya mata. Seperti yang juga saya tunjukkan tadi, matanya kena. Kalau yang pertama, virus yang pertama, dia tuh jarang kena mata, jarang apa. Pokoknya yang kedua, dia struktur berubah, kena mata, kena berak-berak. Nah, jadi India sana dokternya merasakan gejala-gejala ini, dan juga mereka tuh foto ronsen, torak, ketahuan, wah ini toraknya tuh foto ronsennya seperti gejala-gejala virus corona. Nah, jadi berdasarkan gejala, kombinasi gejala, dan fototoraks ini, mereka ambil kesimpulan bahwa ini adalah COVID India. Nah, kemudian untuk menguatkan ini adalah mereka bawa ke laboratorium yang lebih besar untuk dites scan genomnya itu, ketahuan, baru bisa lakukan tes diagnosa pasti itu penyakitnya. Nah, kira-kira gitu jawabannya. Terima kasih. Wow, Dr. Tommy sudah 1 jam lebih. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada pertanyaan, Saudara mungkin 5 menit lagi kita selesai ya, karena Dr. Tommy sudah 1 jam. Tapi kalau mau lanjut, Zoom akan tetap dibuka. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh tanya kepada Dr. Tommy. Dr. Tommy, herd immunity katanya harus mencapai 70%. Nah ini di Philadelphia tuh yang divaksin cuma 46% nih, nggak bisa sampai separuh nih. Nah kalau nggak sampai 70%, bisa jadi nanti vaksin terus tiap tahun vaksin terus karena nggak sampai ke herd immunity. Gimana Dr. Tommy itu pendapatnya Dr. Tommy? Kalau enggak kan kita tergantung vaksin terus karena pandeminya nggak selesai-selesai karena orang nggak mau divaksin ini. Gimana Dr. Tommy? Nah, seperti tadi penjelasan saya, imunitas ini, respon immunity tergantung pada masing-masing individu. Ya, pada anak kecil, orang dewasa, muda itu lebih kuat reaksi imunnya, respon imunnya lebih kuat. Pada orang tua, lansia itu lebih lemah. Yang saya tadi katakan ada faktor fenomena immunosenescence, yaitu penuaan dari imun sistemnya. Ya, jadi kalau pada lansia itu reaksi imunnya rendah, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting ada, tidak sampai 0 sama sekali. Dengan adanya imun sistem ini lebih tahan lah. Ya, nah untuk menyatakan apakah dia perlu suntikan kedua atau ketiga dan sebagainya,
Itu tergantung pada masing-masing polisi negara masing-masing gimana peraturannya. Kalau di Amerika itu kemungkinan untuk suntikan ketiga bisa terjadi karena Amerika itu vaksinnya banyak, ya, dan juga cukup, ya, sehingga kalau ada sisa-sisa vaksin bisa dilakukan untuk suntikan booster namanya, suntikan ketiga kali. Nah, suntikan booster ini tergantung pada kebijaksanaan dari CDC Amerika. Apakah mereka mau melakukan saat ini atau saat yang akan datang. Tapi biasanya di CDC Amerika sudah menganggap bahwa itu ada imunitas masih bisa bertahan lama. Jangan tidak sampai nol sama sekali. Nah, kalau pada negara-negara berkembang, misalnya di Indonesia atau atau negara yang lain, itu masih kekurangan vaksin. Untuk mencukupkan vaksinasi kedua aja, mereka tuh masih kurang. Apalagi dibicarakan untuk suntikan ketiga kali. Nah, itulah kira-kiranya kendalanya, masalahnya di sini. Ya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, ada yang mau bertanya silakan. Kalau malu berkata di chat silakan. Ya. Silakan. Dokter Tommy. Ya. Saya mau tanya dokter. Saya udah dapat vaksin yang pertama. Terus saya dapat yang pertama kan saya kena COVID. Jadi ditunda. Sekarang disuruh vaksin dari vaksin pertama, yang kedua ini kurang lebih mau 3 bulan. Ada yang bilang cuman waktu senggangnya 1,5 bulan baru yang kedua ini. Gimana tuh dok? Dan saya juga sepertinya kena long COVID, batuknya masih ada tapi nggak separah minggu-minggu yang lalu. Sekarang udah agak berkurang tapi masih ada batuk-batuknya. Itu menurut dokter Tommy boleh nggak saya vaksin? Saya dapat lagi tanggal 28 Mei. Berarti kurang lebih mau 3 bulan dari yang pertama. Ya, boleh. Terima kasih dokter. Boleh ya dok? Boleh. Oke, terima kasih dokter Tommy. Ya. Dok, saya mau tanya dokter Tommy. Ya. Waktu habis kena COVID kan terus tiap hari, tiap malam jam 2, jam 3 itu terus batuknya terus-terusan sampai nggak bisa tidur ya. Terus ke dokter lagi, kasih obatnya ganti lagi, udah mendingan. Udah nggak batuk-batuk. Sekarang batuk-batuk lagi karena akhir bulan ini mau disuntik vaksin, dok. Apa boleh divaksin apa enggak kalau masih batuk? Suntikan keberapa kali? Kedua kali? Belum pernah vaksin, dok. Soalnya kan 3 bulannya nanti akhir bulan Mei. Ya, sudah. Jadi udah kena COVID, itu paling sedikit 3 bulan, 90 hari. Setelah 3 bulan boleh. Asal waktu saat disuntik itu tidak dalam keadaan panas, infeksi. Itu karena infeksi itu menyatakan panas. Badannya itu ada reaksi infeksi. Oke? Kalau batuk-batuk biasa aja itu tidak masalah. Kecuali kalau batuknya hebat sekali ya. Nah, untuk bisa mengurangi batuk-batuk biasa ini, nah, seperti saya anjurkan, bisa dikumur-kumur dengan air garam, air antiseptik, itu air hangat, kumur-kumur gitu. Nah, kalau bila perlu ya minum air hangat, jangan minum air es, air dingin. Itu bisa merangsang lebih batuk lagi. Ya. Oke. Terima kasih Dr. Tommy. Sama-sama. Terima kasih. Dr. Tommy, saya mau tanya. Dr. Tommy. Ya. Saya sudah periksa kuantitatif, itu hasilnya 13,45. Ini menurut metode ECLIA. ECLIA, oke. Ya, itu bagaimana? Karena nilainya kan rendah sekali. Ya. Itu kalau kuantitatifnya nilai rendah,
itu menyatakan dia punya imun sistemnya sudah mulai lemah, ya sudah nggak ada gitu, sudah mau hampir nggak ada gitulah. Nah, ini udah imunisasi kedua kali kan? Ya, sudah 2 kali. Nah, sudah. Ya, jadi untuk kalau mau imunisasi ketiga kali, saya nggak tahu apa di Indonesia sudah diperbolehkan. Kalau masih bisa diperbolehkan, kalau memang dia punya antibodi yang sudah turun, itu boleh dilakukan booster namanya, suntik kembali lagi. Nah, dalam booster ini kalau bisa dianjurkan tukar dia punya vaksinnya. Jangan vaksin yang seperti itu lagi. Tukar jenisnya, ya. Untuk kalau dipakai jenis vaksin yang tetap sama, ditakutkan kembali seperti itu lagi. Ini lebih baik diganti. Ya, contohnya kayak kita lah, pengobatan antibiotik lah. Kalau itu sudah nggak mempan, ya udah jangan pakai antibiotik itu lagi. Ganti dengan jenis yang lain. Itu yang saya bisa anjurkan. Dan sementara ini jaga daya tahan tubuhnya sama 5M. Ya. Oke. Ini dok, saya mau tanya, ini kan batas normalnya itu 0,80. Ya. Sedangkan saya 13, berarti sudah memenuhi kan? Ya, berarti tapi masih lemah kan? Lemah ya? Ya. Oh ya. Oke ya, terima kasih. Jaga daya tahan tubuhnya, ya, diet yang sehat, tidurnya cukup, nyenyak, bagus kualitasnya, ya, sama pakai masker 5M. Iya, oke. Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Mari ada lagi yang punya pertanyaan, ini masih bertahan 30 partisipan, luar biasa. Silakan yang mau bertanya. Dokter Tommy, saya mau nanya. Kalau saya sudah divaksinnya kemarin, kebetulan saya dapat Johnson & Johnson. Terus nanti kalau saya nggak tahu mesti divaksinnya lagi itu bertahannya sampai kapan gitu. Terus nanti kalau divaksin lagi atau harus vaksin yang sama atau bisa lain? Ya, vaksin Johnson & Johnson di mana disuntiknya? Di Boston. Di Boston. Oke. Kalau nggak salah kamu Jenita ya. Ya. Tadi saya goof up sama jam. Saya kira di sini jam 12. Jadi saya baru ikut. Oh my God, telat lagi. Bacanya jam 11 di Indonesia malam yang mau ikut. Jadi saya pikir jam 12 di sini. Jadi saya baru masuk. Aduh. Ya, saya kenal kamu. Saya sorry. Sorry banget. Ya, saya kenal Jenita. Dulu saya juga tinggal di Boston kan? Iya kan sering ketemu dulu. Ya, saya tinggal di Boston juga waktu saya kerja di rumah sakit Tufts University ya di New England Medical School. Nah, itu Johnson & Johnson vaksinnya adalah 1 kali suntik. Iya. Oke. Jadi Johnson & Johnson 1 kali suntik itu sudah cukup. Nah, kalau menurut CDC itu Johnson & Johnson 1 kali cukup, itu tinggal tunggu boosternya aja. Boosternya kapan kita belum tahu. Kalau di Amerika belum ditentukan boosternya kapan. Karena Amerika mau semuanya orang sudah disuntik baru di booster. Dan bila perlu setahun setelah masing-masing dapat suntikan kedua, ya setelah 1 tahun, baru mau ditentukan, direncanakan apakah perlu di booster kembali. Tergantung pada tergantung pada kita mempunyai sisa vaksin yang banyak atau tidak. Kedua, tergantung juga kepada individu masyarakat sudah disuntik semuanya belum. Kalau semuanya sudah dicakup, saya rasa CDC akan keluarkan peraturan seperti suntik flu vaksin. Flu vaksin itu setahun sekali. Jadi selanjutnya kalau flu vaksin saya rasa itu di rumah sakit sendiri masing-masing bisa. Ya. Dan tapi apakah harus sama juga, mesti nanti cari Johnson & Johnson, apakah apa yang ada nanti dapatnya apa, atau mesti yang sama kalau yang booster maksudnya? Ya, yang booster. Yang booster biasanya tetap sama. Tetap sama. Kalau dalam hal penyakit ini ya, dalam hal COVID ini, karena COVID ini merupakan penyakit baru yang belum banyak data-data masuk. Jadi harus bagaimana tindakannya,
itu kita masih menunggu keputusan dari CDC-nya. Kalau CDC-nya menyatakan harus dengan tetap yang sama atau boleh diganti, itu nanti tunggu CDC yang menentukan. Belum tahu ya. Belum tahu karena ini masalahnya penyakit baru ini belum ada data yang cukup untuk menyatakan. Kecuali Johnson & Johnson apakah bisa mencakup untuk yang varian di India? Kalau dibandingkan yang lain kan Johnson & Johnson kayaknya lebih low 85%, tapi apakah situ masuk varian ya? Tapi katanya Johnson & Johnson mencakup varian yang kayak yang Brasil, yang South Africa katanya. Ya. Jadi kalau menurut data yang ada, menurut data CDC, itu yang paling bagus sebetulnya Pfizer. Pfizer dianggap bahwa itu untuk mencakup varian-varian itu, varian South Africa, varian UK, itu semuanya bisa tercakup. Dan bahkan sekarang ada statement yang baru, katanya varian yang India yang hebat tsunami ini, itu Pfizer masih bisa untuk menanggulanginya. Katanya gitu. Nah, untuk pastinya kita belum tahu. Harus tunggu data yang lebih masuk lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Dr. Tommy ada pertanyaan bagus itu di chat bahwa katanya vitamin D bagus untuk boost our immunity. Tapi kenapa CDC atau government did not recommend it? Ya, itu padahal bagus. Pertanyaan ini dari Pak Andi Naibahu dari New York State. Terima kasih, Dr. Tommy. Vitamin D itu banyak gunanya. Oke. Vitamin D itu adalah salah satu vitamin untuk membooster, maksudnya memboosting, untuk meningkatkan daya tahan tubuh melalui banyak jalan caranya itu. Nah, dalam hal COVID ini daya tahan tubuhnya lemah sehingga kita perlu bantu vitamin. Vitamin salah satunya adalah vitamin D. Nah, karena vitamin D ini kita berikan di sini di Amerika disebabkan karena kita kurang matahari. Jadi kalau kurang matahari itu kita kurang jemur, apalagi di winter ini, ya. Juga kalau jemurnya juga sebentar, sehingga banyak di Amerika itu banyak kasus defisiensi kekurangan vitamin. Nah, kekurangan vitamin ini banyak menimbulkan penyakit. Tidak hanya pada COVID, yaitu pada tulang, ya, pada orang-orang yang sakit diabetes, pada orang-orang yang sakit jantung, semuanya itu efek multi organ. Jadi contohnya, kalau orang yang punya diabetes, dia punya vitamin D defisiensinya kurang, walaupun bagaimana dikasih insulin, kasih apa, tetap aja dia tidak bisa bagus karena dia kurang vitamin D. Sehingga harus penting ini. Dan kenapa ini CDC katanya tidak merekomendasikan? Saya nggak tahu kenapa. Karena tidak ada alasan yang tepat. Ya. Nah, kalau dari penyakit-penyakit yang kita tinjau, dari penyakit-penyakit itu vitamin D itu sangat penting sekali. Terutama kalau misalnya orang tua ya kurang vitamin D, bisa tulangnya keropos dan sebagainya gitu. Ya. Jadi kalau kesimpulan dibilang CDC tidak merekomendasi, saya nggak tahu kenapa alasannya tuh. Oke. Terima kasih Dr. Tommy. Ada yang lain lagi? Bapak Ibu saudara silakan. Ini tambah terus di partisipannya ini. Silakan. 5 menit lagi ya. Dr. Tommy udah 1 jam setengah ini. Luar biasa ini. Ada lagi? Silakan. Dr. Tommy. Ya. Tadi yang ditanyakan itu vitamin C, bukan vitamin D. Oh, vitamin C. Oh, saya kira vitamin D. Tadi bilang vitamin D. Oke. Tidak apa-apa. Ya, vitamin C. Vitamin C sebetulnya juga suatu vitamin yang antioksidan. Oke. Antioksidan itu banyak gunanya. Itu dalam satunya untuk mengatasi
misalnya penyakit-penyakit yang lemah, ya penyakit-penyakit yang infeksi itu antioksidan. Karena ini imun sistemnya turun disebabkan oleh COVID. COVID itu membuat imun sistem kita turun. Oke, jadi kita harus pakai vitamin C untuk membantu memboosting dia punya imun sistem. Maka itu dalam terapi COVID kita selalu anjurkan vitamin C, D, A, E, dan K. Oke. Ya. Iya. Jelas? Oke. Ya, terima kasih. Dr. Tommy ada pertanyaan ini. Bagaimana cara menghilangkan nyeri sendi dan punggung akibat dari COVID? Terima kasih, dokter. Gimana? Pertanyaan silakan ulang lagi. Bagaimana cara menghilangkan nyeri sendi dan punggung akibat dari COVID? Oh, oke. Ya, nyeri sendi, nyeri sendi, nyeri otot itu merupakan salah satu long COVID ya, gejala long COVID. Itu susah. Ya, itu yang menyerang. Bagus. Halo? Dengar suara saya? Ya, dengar. Halo? Lanjut, dokter. Oke, jadi nyeri otot, nyeri sendi itu merupakan salah satu gejala yang sisa-sisa dari COVID, yaitu termasuk long COVID. Itu long COVID itu merusak multi organ, salah satu organ yang dirusak adalah sarafnya. Ya, jadi kalau sarafnya rusak itu rada susah ya untuk ini namanya juga saraf ya, susah ini kecuali dengan bantuan apa? Bantuan dengan kita makan vitamin lah untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, kita harapkan daya tahan tubuhnya itu yang memperbaiki dari saraf-saraf yang rusak. Ya, tapi kalau saraf-saraf degenerasi yang rusak total itu biasanya susah ya untuk disembuhkan lagi ya. Jadi sisa-sisa gejalanya, maka itu dibilang sisa-sisa gejalanya itu bisa ada yang sampai 6 bulan, ada yang bisa sampai lebih dari setahun. Ya, nah untuk hal ini ya paling bisa kita bantu juga dengan fisioterapi lah, dengan bantuan misalnya olahraga ringan, jalan-jalan, gerak-gerak otot, jangan didiamkan. Makin didiamkan ya makin dia sakit, makin rasa nyeri. Nah, apalagi kalau orang tidak mempunyai keaktifan gini, biasanya otaknya itu selalu mikirkan, aduh dia sakitnya nggak hilang-hilang. Tapi dengan adanya kegiatan otot, dan ada kegiatan pikiran, kita lama-lama juga hilang itu sakitnya. Sakit sendinya, sakit ini juga hilang. Ya, kayak sakit sendi, suruh aja jalan-jalan terus. Suruh dia sehari ya paling sedikit 20 menit atau paling lama 30 menit. Suruh dia jalan berapa kilo gitu. Untuk latihan ototnya. Itu lama-lama juga sendinya juga hilang sakitnya, sama otot-otot nyerinya juga hilang. Jadi gerak, yang penting gerak gitu. Oke, jelas? Baik, dokter. Sudah malam, mau istirahat, pamit dulu. Indonesia. Baik, kalau gitu semuanya. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Ya, kita bersyukur. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Berkati Dr. Tommy, terus berikan hikmat supaya boleh menolong banyak jiwa-jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, berikan kami semua kesehatan supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you, Dr. Tommy.